Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari metode ayunan ini adalah agar ukuran matobi'i di awal ayat yang kita baca dengan ayat kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah sama, sehingga bacaan Al-Quran itu akan tertib dan rapi. Itu adalah salah satu kita tujuan mempelajari metode diadakan metode ayunan ini, karena di lapangan banyak sekali prakteknya saudara-saudara kita membaca Al-Quran tidak memiliki barometer ukuran matobi itu seberapa. Baik, di sini saya telah menggambarkan sebuah, anggap saja ini huruf U ini. Nanti bagaimana cara penggunaannya? Jadi huruf U ini adalah kita analogikan sebagai ayunan, mengayun gitu ya, dari A ke ayun ke B atau sebaliknya B ke A gitu, kayak gitu. Matobi ini kan hanya dua harokat, dua fathah atau dua kasroh atau dua dhammah, betul sekali. Nah, disitulah karena hanya dua itu kita harus punya standar biar tidak terlalu panjang. Tentu saja kita pernah mendengar seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu anak-anak TPA itu pasti, kalau kita pernah TPA pasti diajarkannya seperti itu. Sebenarnya itu kurang tepat. Kenapa? Karena itu terlalu panjang harokatnya. Bismillah itu lebih daripada dua. Karena itulah kita harus memakai standarnya, ya, yaitu standar ayunan. Ini standar ayunan. Contohnya dalam pengaplikasiannya adalah kita lihat di sini. Ini ta fathah A-nya 1, kemudian diikuti alif sukun di sini, berarti A-nya 2. Berarti ini matobi'i. Ini ta kasroh I, I-nya 1 ditambahi dengan ya sukun, berarti ya sukun itu juga I, berarti I-nya 2. Ini pun demikian, dhammah U1 ditambahi wawu sukun, jadi dhammahnya 2. Berarti ini diayun, ini pun juga diayun, begitu ya. Baik, kemudian selanjutnya di sini juga diayun, ada matobi'i. Baik, itu. Terus kemudian ada matobi lagi di sini mati. Ini nanti kita ayun juga. Di sini ada mat iwat. Nanti juga diayun. Mat iwat bacanya seperti matobi. Begitu. Sekarang kita coba dulu ta ini. Ta. Perhatikan dari A ke B diayunnya. Kalau huruf misalkan ta ini ya, ta, kalau ta tidak ada matobi'i maka bacanya tidak perlu diayun, tapi cukup satu ketuk ta, begitu. Namun karena ini matobi'i bacanya harus diayun. Ta. Baik, bisa dipahami ya. Sekarang kita akan praktekkan dari sini sampai terakhir. Ini diayun. Ini tidak, ini diayun. Tati tubat tutang tanitat naminal mut nimati tang tanita. Kita ulangi sekali lagi. Silakan lihat pada tulisan ini. Tati tupat tutang tanitat naminal mut nimati tang tanita. Teman-teman sekalian, ya, perlu harus diingat ya. Mulut, antara mulut dengan gerakan tangan harus sama, tidak boleh.
Da. Nah, begitu. Jangan sampai gerakan tangan saya sudah berhenti tapi mulutnya masih jalan aja. Misalkan contoh yang salah seperti ini. Da, itu nggak boleh. Da, itu nggak boleh. Harus sesuai antara gerakan mulut dengan gerakan tangan. Da, di, tu. Nah, begitu. Untuk bisa menguasai ini harus butuh kebiasaan. Paling tidak minimal sehari kita harus melatih agar sesuai antara ucapan kita dengan gerakan ini sehari minimal 10 kali. Itu saja tip untuk kali ini. Sekarang kita langsung ke praktek di Iqra. Sekarang coba perhatikan pada bacaan di sini. Kita akan langsung mempraktekkan ilmu tentang ayunan pada tulisan di sini. Ya, sebelum kita membacanya, kita harus menganalisa dahulu ya, teman-teman, agar bacaan kita sesuai dengan matopi'i, bisa terbedakan mana yang matopi'i dan mana yang bukan. Ya, saya kasih contoh. Di sini ada matopi'i di to, kemudian ada matopi'i lagi enggak? Oh ada, yaitu diri. Jadi ada 2 matopi'i. Itu artinya kita akan mengayun 2 kali. Itu langkah pertama. Langkah kedua, teman-teman semua harus di awal-awal tahap belajar ini ya, harus membawa gambar huruf U tersebut. Gambar huruf U tersebut itu standarisasinya. Jangan sampai dirubah-rubah ya kawan. Sekarang mari saya akan praktekkan membaca ini di kalimat ini dengan 2 kali ayunan. Tohirina. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada matopi'i di huruf kho. Kemudian ada lagi di huruf dal yang berkasroh. Bacanya berarti kholidina. Iya, begitu. Kemudian yang selanjutnya, apakah di sini ada matopi'i teman-teman? Perhatikan. Oh iya, ternyata ada di huruf sa dengan huruf h yang berkasroh. Kemudian bacanya, mari sama-sama. Hisabihi. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya huruf di tulisan di bawah ini, ingat sebelum kita membaca kita harus analisa dahulu apakah di sana ada matopi atau enggak. Ya, di sini do ternyata ada matopi, limin, mimnya ada matopi juga. Ya, berarti kita ayun. Ya. Zolimina. Bagus. Kemudian yang ke selanjutnya, apakah ada matopi juga? Oh ada, di sa sama fin. Ya berarti ini kita baca 1, 2, 3. Sakifina. Lanjutnya di sini ada matopi di sya sama di hanya. Syahidihi. Nah begitu ya teman-teman. Ini saja contoh pada pertemuan kali ini. Teman-teman pemula diharapkan harus belajar setiap hari khusus untuk mengayun ini sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Kenapa? Karena setiap hari kita baca Al-Quran. Ya. Jadi ilmu ini aplikatif. Teori langsung praktek, teori langsung praktek. Jikalau teman-teman malesan belajar ini, menguasai bacaan ayunan ini, metode ayunan untuk membedakan matopi dengan yang bukan, maka nanti bacaan teman-teman tidak ada perubahan. Begitu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jikalau ada yang kurang paham, silakan tulis di komentar. Jangan lupa di subscribe ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.